Bapak kiranya Engkau melindungi perjalanan setiap hamba-Mu Tuhan. Dan sampai akhirnya mereka sampai di tempat ini dengan selamat dan sukacita, sehingga tempat ini penuh sesak dengan jiwa-jiwa Bapak. Dan sebagai anak Allah yang berkuasa, kami patahkan setiap pekerjaan iblis setan, bunuh pembinasa, lalu Bapak nama menuliskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit kekhawatiran, terorisme dalam nama virus corona di dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Semua kami dibentengi oleh darah Yesus. Semua kami dikudus oleh darah Yesus. Kota kami diberkati di dalam nama Yesus. Bangsa kami diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, segenap umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan haleluya. Haleluya jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi ini? Amin. Haleluya, haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Tetapi kita beringat kita tidak perlu bersalaman. Kita hanya katakan salam kemenangan iman Indonesia. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersuka cita dalam Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Terima kasih. Bersama aku
yang sudah mulai bersemangat, tapi masih ada juga beberapa yang belum. Saya mau lihat dulu semangatnya pagi ini. Haleluya. Yang siap memberkati katakan saya. Yang siap memuliakan Tuhan katakan saya. Yesus Lord. Ayo, di dalam namanya, come on, sing sama Haleluya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, coba katakan dulu pada kanan kirinya, Anda seharusnya bangga punya Allah seperti Yesus. Haleluya. Saudara lihat muka wajah kanan kiri, bawah muka belakang saudara, semuanya tersenyum sukacita. Amin. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan.
Di dalam Tuhan juga ada kuasa. Kuasa yang tidak terbatas. Yaitu nama kuasa Yesus. Yang bagi Tuhan. Tersucilah nama Tuhan. bersyukur Tuhan bahwa setiap janji-Mu indah di dalam kehidupan kami. Setiap waktu, setiap saat Engkau memperhatikan kami, Bapak. Karena kasih-Mu begitu besar bagi hidup kami. Mari kita namanya, kita hampiri Dia dengan kerinduan serta kehausan jiwa kita. Sebab Firman berkata, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dan kasihlah sesama.
Sebab Engkau Allah yang kudus.
menikmati hadirat Tuhan, maka saudara akan dipuaskan. Sibiara masuk. Saat ini kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Marilah setiap kita mengambil satu sikap seperti seorang perempuan yang duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan setiap perkataannya. Jangan biarkan persoalan dan pergumulan hidup kita mengganggu konsentrasi kita. Jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan menguasai hidup kita. Lihat dan pandang kepada Yesus. Biarlah hati, telinga, dan mata kita tertuju pada setiap perkataannya. Maka Dia akan bersabda bagi kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sebab Engkau yang amin Tuhan. Sekali lagi bagi Tuhan darah kita katakan, Bapak demikian Tuhan. Bapa kami yang sangat baik dalam surga, pada siang hari ini Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami datang menghampiri tahta-Mu. Engkau telah menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau yang melayakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus, yang suci, yang mulia. Oleh darah Yesus Kristus yang telah tercurah di bukit Golgota di kayu salib, menghapuskan segala pelanggaran,
menghapuskan segala kesalahan, menghapuskan segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau Allah Bapa yang sangat menyayangi kami. Engkau Allah penyayang, Engkau Allah pengasih, Engkau panjang sabar, Engkau berlimpah kasih, berlimpah setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa yang sangat baik. Kami bangga kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang rela mati untuk kami. Dia telah memikul salib yang besar untuk mengangkat segala beban dan dosa kami. Dia menanggung derita yang tiada tara untuk membebaskan kami dari segala hukum dosa dan hukum maut. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia hidup dan berkuasa. Saat ini dia mendengarkan doa-doa kami. Roh Kudus mengajari kami untuk mengerti firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kami ke seluruh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami untuk menyatakan kuasa Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Hari ini adalah hari kemenangan. Karena Tuhan kami Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kami. Selamat kami ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Dia Allah yang setia. Dia begitu baik kepada kami, menjaga kami di segala jalan kami. Saat ini juga Tuhan kami memerintahkan malaikatnya menjaga kami di segala jalan kami. Tempat ini pun dijaga oleh malaikat Tuhan. Oh malaikat Tuhan di sekeliling tempat kami ini, baik di halaman parkir, bahkan seluruh kota ini dalam perlindungan Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu mengetuhi hati kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir dari tempat ini, memancar-mancar ke seluruh kota ini. Haleluya. Dimanapun saudara kami mendengarkan firman Tuhan, yang ikut beribadah lewat live streaming ini, semuanya mereka diberkati oleh karena damai sejahtera Kristus memenuhi tempat ini. Hadirat Tuhan ada di sini. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu genap, ya dan amin. Engkau berjanji kan hadir di tengah-tengah kami yang percaya dan mencari Kau. Memang Kau tidak pernah meninggalkan kami. Maka hari ini ada kelepasan dalam nama Yesus. Ada kebebasan dalam nama Yesus. Ada kesembuhan dalam nama Yesus. Ada sukacita dalam nama Yesus. Ada damai sejahtera dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Syukur Tuhan, haleluya. Dan dengan bersatu hati kami berdoa. Dalam nama Yesus saya berdoa. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin saudara. Hari ini adalah hari kabar baik. Ada hari berkat Tuhan bagi kita semua sudah tersedia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, siapkan hati saudara untuk menerima berkat itu. Hari ini adalah hari damai sejahtera, hari kesembuhan, hari kebebasan, hari kelepasan. Karena ada roh Tuhan di tempat ini. Yesus Kristus berjanji, di mana berkumpul 2-3 orang dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan berkata. Kita percaya firman Tuhan tetap selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan adalah sambungan firman Tuhan minggu yang lalu mengenai berdagang sampai Aku datang bagian yang kedua. Supaya saudara kekasih kita makin memahami bahwa semua kita dapat memperdagangkan mina kita. Semua kita bisa menggandakannya. Semua kita bisa berhasil. Semua kita bisa sukses. Amin saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan ini, ya semua kita diberkati, diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana saudara yang di belakang, apakah suara saya jelas saudara dengar?
Jelas. Bayang di depan, adakah berdengung atau gimana? Berdengung. Ya, halo saudara yang mekanik. Iya, masih berdengung? Ya, masih juga. Masih juga. Sedikit. Masih juga. Sudah baik. Haleluya. Thank you. Ya, walau ada lagi. Ada lagi. Ya, penuh telinga saya, maka saya bilangkan demikian. Tes 1, 2 dicoba. Oh, masih bunyi sama. Tes. Di belakang masih. Dengung lagi. Makin parah. Dalam nama Yesus makin normal. Amin. Ya, jadi nama Yesus berkuasa. Amin, saudara. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Amin. Apapun persoalan saudara dah hadapi dalam nama Yesus. Saudara pasti menang. Amin. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Lukas pasal 18 ayat yang ke Lukas 19 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Yang ke-13. Saya bacakan buat kita semua. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ayat yang terakhir, sama-sama kita membacanya. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdaganglah sampai aku datang kembali itu merupakan kalimat dari perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang uang mina. Yang dikatakan di sini, berdaganglah sampai aku datang kembali. Kapankah Yesus akan datang? Ya, di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-14 dikatakan, saudaraku, Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara, ya, kapankah Yesus datang? Setelah Injil kerajaan surga. Ya, Injil yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus sampai ke seluruh bumi. Bukan setiap orang mendengar, tapi seluruh bumi. Ada yang mewakili nanti di surga. Ya, mudah-mudahan kelompok kita yang paling banyak nanti dari daerah ini. Itulah yang perlu kita perjuangkan. Ya. Amin, saudara. Ya, di surga nanti kita saling kenal. Di surga kita bisa, saudaraku, bertemu kembali. Jadi oleh karena itu saudara, biarlah kita giat memperdagangkan mina kita. Amin, saudara. Amin. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Tuhan Yesus adalah pemilik mina itu. Tuhan Yesus adalah pemilik uang mina itu, mempercayakannya kepada kita masing-masing. Ingat itu, saudara. Semua kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yakin kita bahwa dosa kita sudah ditebus. Berarti kita sudah memiliki mina. Dan mina yang ada pada saudara itu adalah tanggung jawab saudara secara pribadi untuk memperdagangkannya. Mungkin saudara berkata, dengan bagaimana caranya aku memperdagangkannya? Karena situasiku, kondisiku begini. Biarlah kiranya saudaraku, selain firman Tuhan minggu lalu yang begitu jelas, sangat banyak contoh-contoh dalam hal apa kita bisa memperdagangkan firman Tuhan. Memperdagangkan mina kita. Hari ini lebih luas lagi akan kita dengar, akan kita lihat supaya semua kita bersemangat untuk berdagang. Amin, saudara. Berdagang sampai aku datang itu, saudaraku, bukan himbauan, tapi itu merupakan perintah.
Berdagang sampai aku datang kembali itu bukan pilihan boleh ya boleh tidak, tapi itu merupakan perintah supaya ke-10 hambanya tadi bergerak memperdagangkan minanya masing-masing. Demikian juga kita, ya, memperdagangkan mina kita itu bukan boleh iya boleh tidak, tapi itu merupakan perintah Tuhan kepada kita. Dan saat dia datang kembali, dia akan menagih keberhasilan kita dan apa yang kita buat tentang mina yang sudah kita miliki itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, Tuhan Yesus itu, Allah Bapa itu sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Biar saudaraku jangan ada di antara kita yang merasa, Tuhan kok begitu kali. Kayak aku ini sudah tua, kayak aku ini kurang begini, kayak aku ini kurang begini. Dengarkan baik-baik. Tuhan bukan hanya memerintah kita, tapi Dia memampukan kita untuk menjalankan perintah itu. Mengapa Dia buat segala cara agar kita sukses? Mengapa Tuhan berusaha memperlengkapi kita agar kita jadi berkat? Mengapa Tuhan, saudaraku, berusaha agar kita melampaui yang lain? Karena dikatakan dalam Keluaran 34 ayat 5 dan ke-6, inilah dia hati Bapa kita itu. Biar saudara mengenal bagaimana kerinduan Bapa itu, bagaimana hati Bapa itu kepada kita semua. Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Biar kita baca, ini sudah agak sering saya bacakan, tapi hari ini akan saya ulangi supaya tidak ada di antara kita yang bersungut-sungut. Tapi ingat, Bapa kita itu Dia tidak memanjakan kita. Setiap Dia suruh kita, Dia lengkapi kita agar kita berhasil. Turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang. Ingat, 1, Allah penyayang. 2, Allah pengasih. 3, Allah yang panjang sabar. Allah yang berlimpah kasihnya. Allah yang berlimpah setianya. Ayat 7. Perhatikan. Yang meneguhkan kasihnya kepada beribu-ribu orang. Yang meneguhkan setianya kepada beribu-ribu orang. Yang mengampuni kesalahan. Yang mengampuni pelanggaran. Yang mengampuni dosa. Tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Saya ulangi. Tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah. Bersalah itu menyimpang dari perintah Tuhan. Dia sudah tunjukkan siapa Dia pribadinya. 10 gambaran begitulah hati Bapa kita. Dia penyayang, maka takkan dibiarkannya saudara bergerak untuk mendagangkan mina saudara tanpa memperlengkapi kita selengkap-lengkapnya. Ingat itu saudara. Jadi supaya pada hari ini terbuka mata rohani kita bahwa kehendak Tuhan kita ini, karena Dia punya sikap hati, karakter yang begitu luar biasa baiknya, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasihnya, berlimpah setianya. Itu maka rela Dia mati di kayu salib untuk saudara, untuk saudara, untuk saudara, untuk kita semua. Maka firman Tuhan dituliskan dalam Alkitab, Dia memelihara kita bagaikan memelihara biji mata. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, jangan timbul di hati saudara membuat alasan untuk tidak memperdagangkan mina saudara. Yang dikehendaki Tuhan hanya satu, miliki hati yang rela. Maka tak kala
kita rela, Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan tidak pernah, saudaraku, menyuruh kita mengerjakan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Maka dikatakan dalam Matius pasal yang ke-25, saudara. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14, 15. Mari kita lihat. Ayat 15. Ya. Ayat 14 kita mulai. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing. Ulangi dari kata masing-masing, 2, 3 ya. Masing-masing. Dia tidak pernah menyuruh saudara di luar kesanggupan saudara. Karena dia sangat menyayangi saudara. Bahkan saudaraku, tak kala kita disuruhnya untuk memperdagangkan mina kita, bukan hanya dia berikan kemampuan kepada membuat kita mampu, tapi dia berikan kuasa. Dia berikan kuasa. Coba lihat itu, saudara. Sebagaimana dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kapan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus setelah dia bangkit dari antara orang mati? Jangan tinggalkan Yerusalem. Padahal sebelumnya dia sudah katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, jadikan semua bangsa muridku. Tapi jangan kau langsung pergi, nak. Biar dilengkapi kau dari yang maha tinggi. Dilengkapi kau dengan kuasa. Tanda-tandanya bila Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan telah menerima kuasa itu. Maka kamu sanggup, maka kamu mampu menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Lihat itu. Begitu Tuhan itu memperlengkapi kita. Dan saudaraku, dia memberikan kesempatan. Dia memberikan kesempatan, dia sabar menantikan kita sampai kita berhasil. Maka kalau saudaraku, ada kerinduan kita untuk berubah, ada kerinduan kita untuk berhasil, Tuhan saudaraku sangat menantikan kerinduan saudara itu. Dikala saudara rindu, maka dia mampukan saudara. Dikala saudara siap untuk bergerak, maka dia berikan kuasa itu. Kalau kita lihat contoh dalam Alkitab ini, dari kitab Keluaran sampai Wahyu, saudaraku, Tuhan tidak pernah menyuruh umatnya tanpa perlengkapan selengkap-lengkapnya. Lihat itu, saudara. Jadi biar saudara tahu betapa besarnya kasih sayang Tuhan kepada kita semuanya. Jikalau ada saudara punya pengalaman atau keadaan yang sulit sekarang ini, apakah itu kesehatan, ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, apapun namanya, biarlah mulai hari ini ketahuilah bahwa Tuhan sangat menyayangi saudara. Dia tidak mau saudara mengalami penderitaan karena dosa. Karena dosa, penyakit, kematian itu menguasai dunia ini. Dan ketahuilah, itu sudah dikalahkan oleh Tuhan kita di kayu salib. Haleluya, saudara. Dia telah bangkit dari antara orang yang mati. Bahkan dia sekarang naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Oleh karena itu, saudaraku, jangan saudara katakan takdirku sakit-sakitan. Jangan katakan takdirku miskin-miskin. Jangan katakan takdirku bodoh-bodoh. Tidak. Takdirmu warga negara kerajaan surga luar biasa. Bodoh menurut dunia diubahkan Tuhan menjadi bijaksana dan pintar. Lemah menurut dunia diubahkan Tuhan menjadi gagah perkasa dalam Tuhan.
Itu dituliskan dalam Alkitab kita ini, saudaraku. Itu bukan ramalan. Itu dituliskan. Maka ketahuilah, bangkitkanlah semangatmu. Jangan lihat keadaanmu hari ini. Lihat janji Tuhan dalam hidupmu. Bahwa kehendak Tuhan kau berhasil memperdagangkan minamu. Haleluya, saudara. Dan dia juga menyiapkan sarana, menyediakan sarana, mempersiapkan sarana agar saudara gampang bisa menyatakan kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Saudaraku, sarana itu dia tidak pernah meminta yang sulit-sulit. Contohnya Musa. Apa yang ada di tanganmu, Musa? Tongkat. Dengan tongkat itu, dalam Keluaran pasal yang ketiga, pasal 4 ayat 17. Keluaran pasal 4 ayat 17. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu. Untuk apa? Sama-sama. Wow. Begitu sederhana. Tongkat yang biasa dipegang Musa untuk menghalau serigala, harimau ataupun musuh-musuh dombanya. Itu dipakai untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Begitu juga, demikian juga kita pada saat sekarang ini. Tuhan menyediakan sarana agar saudara dapat mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Begitu juga saudara. Tuhan menyediakan dengan 5 roti, 2 ikan. Murid-murid bisa melayani 5.000 orang pria. Makan sampai kenyang. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Artinya saudaraku, biarlah kita buatlah gambaran. Roti dan ikan itu berkat-berkat Tuhan yang saudara terima. Kalau saudara berikan persembahkan seberapa saudara digerakkan oleh Tuhan. Dengan hati yang rela. Untuk menggagalkan mina saudara. Ataukah untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Untuk menolong jiwa-jiwa dalam kesukarannya. Untuk biaya korban penginjilan, pembangunan. Semuanya itu. Kalau dengan hati yang rela. Bukan hanya cukup saudaraku memberi makan 5.000 orang, artinya banyak orang bisa tertolong dengan korban saudara. Dengan yang apa pada saudara itu. Untuk pekerjaan Tuhan. Bukan membuat saudara jadi kekurangan. Kalau kita baca itu terus saudaraku, 5 roti 2 ikan. Sisanya berapa saudara? Kalau sekiranya sisa 5 roti 2 ikan saja pun sebenarnya sudah hebat. Tapi Tuhan kita itu penyayang. Amen. Berlimpah kasihnya. Amen. Berlimpah setianya. Amen. 12 bakul disisakannya. Itu dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu lalu sudah kita dengarkan tentang Tabita. Ataupun Dorcas dalam bahasa Yunani. Kepintarannya saudaraku hanya bertenun. Membuat kain. Tapi setiap tenunan itu dia persembahkan. Dia berikan kepada para janda. Tentu janda-janda yang dalam kesukaran. Dia berikan. Sangat berkenan di hati Tuhan. Lalu kita lihat pula dalam perjanjian lama. Dalam 1 Raja-Raja 17. Ada namanya janda Sarfat. Dia hanya punya sedikit segenggam tepung dalam tempayan. Sedikit minyak dalam buli-buli. Kalau secara logikanya saudaraku itu merupakan makanan terakhir mereka pada hari itu. Tapi tatkala dia dengar firman Tuhan. Buat terlebih dahulu untuk Tuhan. Berikan yang terbaik terlebih dahulu buat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sedikit pun kemampuan kita.
Kalau yang sedikit itu kita kerjakan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka saudaraku, Tuhan akan membuat berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda terus. Begitu Tuhan. Tuhan bukan hanya memerintah. Tuhan bukan hanya menyuruh kita pergi. Kenapa bisa kita berhasil? Karena dikatakan saudaraku dalam Yosua pasal 1 ayat yang kelima, satu orang pun tidak akan sanggup bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Artinya kau pasti menang. Tidak ada yang mampu mengalahkanmu dalam segala bidang. Lihat itu. Mengapa bisa demikian? Maka karena dikatakan seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apa rupanya yang diperbuat Tuhan lewat hidup Musa? Raja yang paling berkuasa pada zaman itu adalah Firaun, tidak berkutik di hadapan Musa. Laut Kulsum terbelah di hadapan Musa dengan tongkat yang di tangan Musa. Batu karang yang kokoh, yang keras mengeluarkan air di hadapan Musa. Lalu Tuhan berkata, sama sebagaimana aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua. Maka tidak heran Laut Kulsum berhenti mengalir. Maka tidak heran tembok Jeriko roboh. Jangankan tembok Jeriko yang dibuat oleh tangan manusia, dinding batu yang keras yang sudah dari sejak awal bumi ini ada, harus mengeluarkan air di hadapan Musa. Tuhan yang sama menyertai Musa. Tuhan yang sama menyertai Joshua. Tuhan yang sama menyertai Yohanes, Rasul Paulus. Tuhan yang sama juga yang berkata, dagangkan minaku, aku menyertai engkau. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Oleh karena itu, bagaimanapun keadaan saudara, tahu saudara apa maksud Tuhan? Dengan situasi bagaimanapun itu, kalau saudara melihat itu perintah aku harus berdagang, dalam setiap aspek kehidupan kita bisa kita lewat itu memperdagangkan mina kita. Karena Tuhan melengkapi. Haleluya saudara. Jadi oleh karena itu saudaraku, memperdagangkan mina itu sangat praktis. Hanya sangat praktis. Sepraktis apa? Sepraktis kerelaan saudara. Karena mina maksudnya itu bukan uang di sini, itu hanya perumpamaan. Yang dimaksudnya di sini adalah firman Tuhan. Mengapa sangat praktis? Karena yang kita sampaikan itu bukan kata-kata manusia. Kalau kata-kata manusia bisa berubah-ubah, pendapat manusia bisa berganti-ganti. Tapi firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Kalau dia katakan aku menyertai engkau, dia menyertai kita. Aku membuat kau berhasil dan beruntung. Itu nih, maka setia. Allah itu setia kepada apa yang dia janjikan. Kalau ada hal-hal yang belum kita dapatkan, tepuk dadamu, cek hatimu, seberapa tulus kau mengikut Tuhan, itu saja. Berkat itu hanya kita yang bisa menghalanginya. Tidak ada yang bisa menghalangi berkat untuk saudara. Tidak ada yang bisa menghalangi sukses saudara. Apakah hebat Goliat? Apakah Goliat sanggup menghalangi sukses Daud? Hanya dengan batu kecil yang bulat dan licin. Bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan segala peralatan perang.
Lihat itu saudara. Begitulah Tuhan kita. Itulah yang berkata, pergilah. Maka yang dikatakan yang segera pergi dengan rela hati, tidak ada yang tidak berhasil. Adakah yang gagal? Ada. Kenapa dia gagal? Minggu lalu sudah kita dengar. Terimanya, simpan di sapu tangan, ditanam baik-baik. Karena dia salah melihat Tuhan itu. Kejam dia. Padahal tadi 10 karakter Tuhan sudah kita baca hatinya. Bagaimana besarnya kasihnya. Hanya 1. 10 banding 1. Maka tidak heran seluruh tanaman-tanaman di pepohonan buah-buahan di Taman Eden semua bisa dimakan, hanya 1. 10 semua janji Tuhan bisa kita terima, hanya 1 penghalangnya, kita bimbang dan tidak percaya. Itu dia. Maka saudara, kalau kita rela, maka dikatakan saudaraku dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10. Sangat praktis. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau pada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Sederhana. Disuruh Tuhan begitu. Tapi Musa berdalih. Oh, aku gak bisa. Aku tak biasa. Aku gak bisa menginjil. Kenapa kalau gunjing panjang cerita kita? Kenapa kalau menggosipkan orang lain panjang? Bisa kita lukis kata-kata kita penuh 1 folio. Kenapa kita memberitakan Injil sulit? Hati tidak menyala. Tidak cinta kepada Yesus. Di dalam ada kekasih yang lain. Makanya Yesus kekasih jiwaku, aku cinta kepadamu. Cek itu, apakah saudara cinta pada Yesus? Maka dikatakan dalam Roma pasal yang ke-12. Kalau kita rindu, kita kenal Tuhan kita itu begitu kasihnya yang luar biasa. Maka saudaraku, kita tidak akan kendor. Setia. Menyala-nyala. Bukan dengan bersungut-sungut. Bukan dengan berdalih-dalih. Bukan dengan keraguan. Karena yang menyuruh saudara adalah Tuhan. Yang menyertai saudara adalah Tuhan. Yang membuat saudara berhasil adalah Tuhan. Bagian saudara dengan rela dan melangkah. Buka mulut keluar kata-kata. Maka dikatakan saudaraku dalam Mazmur 81 ayat 11. Buka mulutmu lebar-lebar. Aku akan membuatnya penuh. Yang parahnya buka mulut pun gak mau tentang Yesus. Mazmur 81 ayat 11. Ini ayat 12 ini satu lagi sebelumnya. Allahku Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku membuatnya penuh. Maka dalam perjanjian baru pun kalau kau dihadapkan kepada pengadilan, jangan takut karena Roh Kudus menaruhkan perkataan. Kita pun begitu. Kalau ada kerinduan hati kita untuk bersaksi, kita bergerak. Tuhan mempertemukan kita dengan jiwa. Tuhan juga Roh Kudus menaruhkan kata-kata, mengingatkan kata-kata itu. Apa yang kita keluarkan. Cuma relakah kita atau tidak? Padahal kita harus memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan. Kita harus bertanggung jawabkan nanti. Saudaraku, mungkin saudara berkata, aku kan pendidikanku gak ada, baca pun susah. Petrus bukan orang berpendidikan. Tapi maka digenapi firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia.
Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Selemah-lemah apapun kita datang kepada Allah, jadi perkasa. Begitu dia. Kita hanya tahu ya, gak banyak kita mengerti. Tapi kita tahu saudara sudah selamat. Mungkin saudara sudah sembuh. Saudara yakin akan keselamatan jiwa saudara. Saudara mengingat hidup saudara berubah. Itu cukup untuk saudara ceritakan kepada orang untuk menggandakan mina saudara. Bukan mesti saudara sekolah teologi dulu. Training dasar saja cukup. Maka saudara yang belum training, nanti jam 3 ikut training. Sabtu sore, Minggu jam 3, dan Senin jam 6.30. Sabtu jam 6.30. Ikut training. Baru kemarin satu pelajaran. Jangan tinggal. Kalau saudara merasa dulu sudah pernah training, tapi saudara menyadari keadaan saudara, nanti hadir jam 3. Jangan terlambat. Sebelum jam 3 saudara hadir di sini. Haleluya saudara. Training itu saya mulai di GKI ini dengan training. Saya melayani di GKI ini mulai dengan training. Setelah saya training dasar, saya mulai bersaksi. Membangun gereja. Ada 5 gereja. Sampai hari ini, lewat pelajaran training dasar rohani Kristen, gereja-gereja sudah dibangun. Pelajarannya sederhana. Maka hadir saudara. Haleluya. Kalau saudara berkata rumahku jauh, tadi tidak kulengkapi diriku untuk makan siang. Kalau untuk itu nanti saya tanggung makan siang saudara. Tapi minggu depan bawa bekal saudara, bontot saudara. Supaya saudara perlu dapat training. Karena di training itu kita dijajari kenapa kita dikatakan selamat. Kenapa kita pasti masuk surga. Bagaimana supaya doa kita dijawab. Bagaimana mengusir setan. Bagaimana menerima berkat Tuhan. Bagaimana menerima kesembuhan ilahi. Bagaimana memilih jodoh. Dia cari saudara. Ada 18 mata pelajaran. Kita training 3 kali 1 minggu. Oleh karena itu saudaraku datang saudara. Mengapa dibuat Sabtu, Senin pagi-pagi? Karena hari Minggu saudaraku kita sudah banyak istirahatnya saudara pagi Senin sore. Itu cuman yang termasuk mengganggu waktu saudara. Tidak apa-apa ada pengorbanan. Jangan saudara merasa, ya aku kan dulu sudah pernah. Hasilnya bagaimana? Adakah mina saudara berganda? Kalau belum ikut. Haleluya saudara. Haleluya. Kapan terakhir saudara menggandakan mina? Evaluasi dong. Selagi masih ada kesempatan belajarlah. Kalau saudara memang hanya kurang doa, tambahlah doa saudara. Kalau perlu menyangkal dirilah. Jadi saudara, Tuhan memilih yang penuh kekurangan. Mengapa bisa berhasil? Karena bukan manusia. Kata-kata manusia tidak mampu mengubahkan orang. Apalagi kita orang Medan, orang Batak banyak kali tahu umpasa, tapi umpasa tidak mengubah hidup orang. Firman Tuhan membuat orang hidup berubah. Itu dia. Saudaraku, mengapa kita harus pergi mendagangkan mina kita? Karena itu tugas
pribadi. Kenapa dikatakan pribadi? Karena saudara di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, mari kita lihat. 2 Korintus 5 ayat 10. Mari kita baca. Sebab kita semua harus menghadap tahta supaya sesuai dengan yang kalau sekiranya dikatakan setiap kepala keluarga harus menghadap tahta pengadilan Kristus, maka kepala keluarga saja yang hadir. Tapi di sini dikatakan sebab kita semua pribadi lepas pribadi akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, terutama keselamatan jiwa. Nah, itu bagaimana saudara menjalankannya, dan kita tidak dapat melarikan diri dari tanggung jawab itu, karena yang dihadapi di sana bukan pengadilan tinggi Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tidak. Yang dihadapi di sana Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi serta sekalian alam dan isinya, yang mengetahui, yang menciptakan kita. Kita tidak bisa berbohong, kita tidak bisa menutup-nutupi, kita tidak bisa mewakilkan pada orang lain. Anak kita pun gak bisa kita wakili, suami kita gak bisa kita wakili, istri kita gak bisa kita wakili, apalagi tetangga kita. Ingat ini. Maka diajari dengan begitu sederhana. Saudara tidak susah baca pun bisa mengerti. Nah, itu dia. Karena 5 poin penilaian dari segi kepintaran hanya 20% diambil nilainya. Karena bukan kepintaran saja, kepintaran kita bisa ditambah Tuhan jadi kurang pintar, kita bisa dibuat Tuhan menjadi bijaksana. Itu. Selanjutnya saudara, kita harus mengerjakannya sendiri. Kenapa maka kita harus sendiri? Kita tidak boleh wakilkan, ya. Kita tidak boleh melarikan diri. Kita harus mengerjakannya sendiri. Mengapa? Karena saudaraku, tidur pun kita suami istri, satu tempat tidur. Datang Yesus, gak salah pilih dia mengangkat. Gak salah pilih. Kenapa kau pilih itu? Karena waktu tanda diberi saudara, suara sangkakala Allah berbunyi, dan Yesus datang dengan segala kemuliaannya. Maka saudaraku, dia memerintahkan malaikatnya pergi ke 4 penjuru untuk mengangkat, memanggil semua orang-orang pilihannya. Maka 2 orang di tempat tidur, satu diangkat, tidak. Memutar batu kilangan saudara. Ini umpamanya putar-putarnya, satu megang sini, satu megang sini, lalu begini-begini mutar. Rupanya satu cuma letakkannya tangannya jalan dia. Suatu untuk roh. Berat kali dia. Tuhan lihat, kita gak bisa curang, lalu sudah kita dengarkan. Maka yang satu terangkat, satu tidak. Tidur pun dia dengan pasangannya, tapi yang diingatnya pacarnya yang dulu. Oh, jadi kenapa aku gak terangkat? Lu apa hayalan saudara? Itu dia. Maka harus jujur. Haleluya saudara. Rupanya di kantong saudara uang korupsi. 1 lembar uang korupsi. Cukup itu membuat saudara gak terangkat. Masa uang 100 ribu ringan kok. Ya biasa. Hati-hati kawan. Maka kita harus kerjakan sendiri. Amin saudara. Amin. Gak bisa diwakilkan. Jangan katakan, kan banyak sedekahku, banyak amal ibadahku, banyak kebaikanku,
kain lapung. Memang orang Kristen kalau sudah selamat harus berbuat baik. Amin. Supaya laku mina kita. Apa yang harus kita berikan pertanggung jawab? Yaitu saudara, pekerjaan kita. Adakah pekerjaan kita itu kita kerjakan untuk dilihat orang? Lewat pekerjaan kita itu orang datang pada Yesus. Kesaksian kita, kata-kata kita. Maka Tuhan berkata, jangan bersenda gurau, jangan kata-kata yang tidak pantas, yang hina, jangan kata-kata omong kosong. Supaya anak Tuhan itu lewat kata-katanya Yesus dimuliakan. Coba kalau senda gurau, orang tak tahu mana benar mana salah, maka tidak bisa dipakai Tuhan yang suka senda gurau. Ya, katakannya tidak, selesai persoalan. Sederhana. Apalagi hidup kita, sehat kita untuk apa? Hanya untuk menyayangi rumah tangga kita urus. Untuk menyayangi istri kita. Yang lain nggak perlu. Yang penting aku dengan istriku dan anakku aman. Bagus, tapi bukan itu. Lika selebar-lebar benda, musim mengetang telah tibalah. Tuhan panggil dikau dan mengundang, maukah kau jadi pengetamnya? Sabdalah Tuhanku, rela ku pergi dan bekerja. Suruhlah Tuhanku, apa pesanku turutlah. Ribuan jiwa terhentak di dalamnya. Dengarlah mereka berseru, Tuhan panggil dikau dan mengundang, maukah kau jadi pesuruhnya? Sabdalah Tuhanku, rela ku pergi dan bekerja. Suruhlah Tuhanku, apa pesanku turutlah. Saudara, Tuhan juga memperlengkapi kita. Tadi sudah kita baca. Tuhan juga memampukan kita. Tuhan juga memberikan kuasa kepada kita, agar kesaksian kita itu berkuasa. Kita bisa belajar dari contoh apa yang dibuat oleh Petrus untuk menggandakan dunia dia tadi. Maka dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 dan ke-6 sampai ke-8 kita akan baca. Supaya saudara tahu, setelah kita dibaptis oleh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, berbahasa roh, saudara diberikan otoritas untuk memakai itu. Mari saya bacakan. Lalu orang itu menatap mereka. Kita baca dari ayat yang sebelumnya. Ayat 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan tatap mendengar sesuatu dari mereka. 6. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya stop dulu. Kita pindah dulu ayatnya, pasalnya. Mengapa Petrus berkata apa yang ada padaku? Karena dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, perhatikan. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Perhatikan,
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Maka Petrus berkata, apa yang ada padaku? Yang ada pada dia kuasa. Kuasa. Maka kembali kita kepada pasal yang ketiga tadi. Ini adalah merupakan mukjizat pertama yang dilakukan oleh Petrus setelah turunnya Roh Kudus, setelah dia berkhotbah. Turun Roh Kudus. Pasal kedua, pasal ketiga berangkat dia pada kira-kira jam 3 petang hari dikatakan dia pergi ke bait Allah. Di sana ada seorang lumpuh, umurnya kira-kira 40 tahun. Begitu lama dia sudah lumpuh dan orang-orang menggotong dia setiap hari meletakkannya di gerbang elok bait suci. Pada waktu itu datanglah Petrus untuk beribadah ke sana. Maka datang orang itu dilihatnya, ditatapnya lah kepada Petrus dan Yohanes. Orang lumpuh tadi berharap supaya dia mendapatkan sedekah. Tapi apa kata Petrus? Lihat pada kami. Emas dan perak tidak ada pada kami. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang ada pada dia? Kuasa. Kuasa itu bekerja kalau dipakai dalam nama Yesus. Lalu diangkat. Dengan kuasa itu juga, dengan otoritas. Otoritas itu, itulah Yesus itu, saudara. Karena dikatakan dalam, perhatikan, dalam Matius 28 ayat 18-19, perhatikan. Biar saudara juga menyadari otoritas apa yang sudah saudara terima. Yesus mendekati mereka. Ya. Ada? Setelah Yesus bangkit dari kubur, dia mendekati murid-muridnya dan dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, segala otoritas, diberikan otoritas untuk di surga dan di bumi. Maka kita pakai dalam nama Yesus. Setan pergi. Dalam nama Yesus bangkit berjalan. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus melihat. Dalam nama Yesus berkata-kata. Itu dia. Kalau sekiranya belum jadi hari ini, teruskan saja. Doakan terus. Berikan aku karunia untuk menyembuhkan Tuhan. Rindu saudara. Ada kerinduan. Bukan kuat, bukan gagah kita. Musa tadi dengan tongkat. Murid-murid dengan roti dan ikan. Janda dengan sedikit minyak dan sedikit segenggam tepung. Saudara pun diperlengkapi. Seminim apapun kemampuan saudara, Tuhan bisa memakai itu, melengkapi, memampukan saudara. Kalau saudara dengan rela hati, dengan roh yang menyala-nyala, berangkat untuk menggandakan mina saudara. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kini tiba saatnya kita siapkan hati kita di tempat ini. Kita sembah Tuhan kita. Bapak tahu batas kemampuan kita. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Dia tidak
tinggal diam, Dia juga turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Dia akan memampukan kita untuk berdagang, memperdagangkan bina yang sudah Tuhan percayakan. Mari sambut dengan kerinduan hati kita. Ini aku Bapa, jadikan bejana bagi kemuliaan nama Tuhan. Bejana yang cemerlang Tuhan bagi kemuliaan nama. Menjadi alat-Mu Tuhan untuk beritakan Injil-Mu. Kekuatan di jiwaku
Engkau sungguh baik. Kau melengkapi kami, Kau memampukan kami, Kau menyertai kami, sehingga kami dapat memperdagangkan minyak kami, supaya kami berhasil. Ya amin. Engkau melengkapi kami, karena kehendak-Mu kami berhasil. Ya terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Segala kemuliaan, segala hormat bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Benih hiduplah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Ajaib dan perkasa. Haleluya. Engkau menyertai kami Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Ada yang mau didoakan, maju ke depan saudara. Atau ada yang baru kali ini datang, maju ke depan. Mengiringmu seumur hidup, masuk dalam rencana-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,